Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Aliakanaha ubahen husurat tono tuhamu asa unang merdosa hamu. Nolotung adong namar dosa, adong do pangodiano tu amai ima Yesus Kristus partigore. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana rasanya disayang oleh orang yang kita sayangi? Pasti sangat bersukacita sekali. Disayang oleh orang yang menghargai kita. Disayang oleh orang yang mengasihi kita. Saudaraku yang terkasih, kita tidak harus menuntut orang lain untuk menyayangi kita. Kita tidak harus menuntut siapa yang harus menyayangi aku. Tetapi kita harus mengimani ada satu pribadi yang sangat menyayangi, mengasihi, bahkan yang rela mati untuk kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita adalah orang yang lemah, kita adalah orang yang berdosa. Tetapi akibat daripada dosa itu yang memisahkan kita daripada Allah. Tetapi Allah dengan prakarsa dan inisiatif daripada Allah, dia tidak mau jauh daripada orang yang dia kasihi, sehingga dia memberikan Yesus Kristus sebagai pengantara kita, memberikan Yesus Kristus sebagai pendamaian kepada kita. Kita adalah orang yang disayang, kita adalah orang yang dicinta, kita adalah orang yang sangat dihargai oleh Allah. Maka dikatakan dalam firman ini, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, Allah tahu kita ini adalah orang yang berdosa. Namun bukan karena dia tahu kita orang yang berbuat dosa lalu ditinggalkan, tetapi Allah memberikan pengantara, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahwa Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia ini. Sungguh, inilah cinta yang sejati. Inilah cinta yang sesungguhnya. Sekarang, ketika kita tahu ada pribadi yang sangat mengasihi kita, yang menyayangi kita, dan yang memberikan masa depan yang indah kepada kita, maukah saudaraku senantiasa memberikan hidupmu seutuhnya pada pengabdian merespon cinta Allah di dalam kehidupan ini dengan senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang menjadi perenungan kepada kita. Jikalau kita tahu kita dicintai, jikalau kita tahu kita disayangi, maka saat ini adalah hal yang kita lakukan, hidup berkenan di hadapan Allah. Kamu tidak sendirian, kamu tidak berjuang sendirian, kamu bukannya tidak dikasihi dan disayangi. Ada pribadi yang selalu mengasihi kita, pribadi yang selalu memberikan dirinya untuk kita. Datanglah, hiduplah, responlah cinta kasih yang sungguh luar biasa itu dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur untuk setiap cinta kasih yang daripada Tuhan. Engkau adalah cinta sejati kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Ketika Tuhan mengampuni segala dosa kami adalah bukti daripada kasih-Mu. Saat ini kami mau berkomitmen, kami hidup untuk Tuhan dan kami mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kami adalah milik-Mu. Biarlah Engkau mengendalikan diri kami, Engkau memampukan kami hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.